Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Samase, it's different. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di mana kita masih diberikan segala macam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kajian rutin Syariah Friend malam ini bersama Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Baik, izinkan kami menginformasikan kepada sahabat Syariah Friend untuk dapat menonaktifkan fungsi audio di mute agar kajian kita bisa berjalan lancar. Dan para sahabat dapat bertanya melalui kolom chat dan kami akan membacakan sesuai sisa waktu yang ada. Kajian Syariah Friend live event ini juga dilihat secara live di YouTube channel Syariah Friend berkat dukungan dari sahabat-sahabat dari Sahla TV. Serta izinkan kami menyapa Ketua Umum Yayasan Syariah Friend Istiqomah Indonesia, Friend Erik Hidayat, Ketua Dewan Pembina Syariah Friend, Saudara Temi, Ketua Dewan Pengawas Syariah Friend Laja Lapian, dan sahabat-sahabat yang lain. Ada juga di sini Bendahara Umum Syariah Friend, Mas Danang Putut, yang akan membacakan tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Ustadz untuk memulai kajian ini. Tafadhol Ustadz, silakan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja, segala puji untuk Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Yang kita semua telah mengetahui bahwa salat kita tidak sah, tidak akan diterima tanpa kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini menunjukkan pentingnya ucapan ini. Semua kenikmatan yang kita rasakan, baik secara fisik atau secara psikis, semuanya adalah karunia Allah Azza wa Jalla, dialah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Para sahabat beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla Jalla. Amma ba'd, bicara hijrah di masa kini yang kita melihat fenomena yang menyenangkan, munculnya kalimat-kalimat syariah, sampai ada Syariah Friend, bank syariah. Munculnya kalimat-kalimat yang mungkin sebelumnya nggak biasa dipakai. Ana, antum, jazakumullah khairan, syukran, afwan, akhi, ukhti, ikhwan, akhwat. Yang sebelumnya kita nggak pakai itu kalimat tersebut. Tapi apa sih sebenarnya hijrah itu? Apalagi hijrah di masa kini. Karena kita ingin hijrah itu utuh, tidak sepotong-sepotong.
Indonesia itu mayoritas Muslim. Dulu 87,1%. Entah sekarang berapa. Namun kebanyakan kita Islamnya keturunan. Sehingga tidak sedikit dari yang mengaku Muslim, mengaku cinta kepada Nabi SAW, tapi sholat enggak. Rukun Islamnya aja, bicara yang wajib aja enggak dikerjain. Apalagi yang lain. Dulu masjid itu sepi. Dia anak sendiri. Tatkala pulang dari pesantren di awal-awal tahun 93, 94. Itu pulang dari pesantren ke rumah, anak hampir nggak pernah ke masjid kecuali sholat Jumat. Sepi masjid itu. Tapi sekarang Masya Allah, penuh masjid. Senang kita ngelihat orang-orang itu keluar masuk masjid. Sebagai tempat yang menyatukan hati. Tidak ada kasta di sana. Tidak ada pangkat dan jabatan di sana. Yang ada hamba Allah. Hijrah ini memiliki dua perspektif ya. Yang pertama yang dikenal dengan hijrah secara fisikly. Di mana bermakna berpindah dari tempat yang tidak kondusif untuk menjadi orang baik menuju tempat yang kondusif, yang mendukung untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi hijrah itu dari negeri kafir ke negeri yang kekufurannya mungkin lebih sedikit. Yang lebih kondusif untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang kita tahu, hijrahnya para sahabat Nabi dari Mekah ke Habasyah. Karena pada waktu itu belum ada negeri Muslim. Belum ada. Jadi mungkin ada kondisi-kondisi yang memang sulit. Tapi itu terjadi. Kemudian hijrah meninggalkan negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Negeri yang syiar Islam ditegakkan di sana. Kalau kita membaca sejarah kapan awal terjadi hijrah di umat ini, maka kita akan mendapati hijrahnya para sahabat pada tahun ke-5 kenabian. Tatkala kota Mekah tidak lagi menerima mereka. Siksaan, gangguan kepada orang-orang yang masuk Islam tidak bisa dielak. Bahkan sudah mulai ada darah yang dikucurkan. Gara-gara mereka mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya terjadi hijrah yang pertama di bulan Rajab. Ada 12 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah. Mereka naik perahu, menyeberangi lautan di bawah komando Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bersama dia ada putri Nabi, istri Uthman Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi ternyata hijrah itu gak mudah. Akhirnya 2 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan mereka balik lagi ke kota Mekah. Karena ada isu yang disebarkan bahwa penduduk Mekah telah beriman. Namun ternyata
Ketika mereka sampai ke Mekah, turun di Jeddah, mau dekat Mekah, ternyata gangguan, diskriminasi yang dilakukan orang-orang musyrikin semakin menggila. Sehingga terjadi gelombang kedua yang hijrah meninggalkan Mekah lagi. Menuju ke Habasyah. Di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib. Membawa 83 lelaki dan 19 wanita. Nabi memberikan izin kepada mereka. Karena memang terlalu berat untuk mempertahankan agama di kota Mekah. Kemudian nanti ada hijrah lagi ke kota Madinah. Dan bicara hijrah ini secara fisikly, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu nggak akan putus sampai tobat itu putus. Jadi kalau bicara hijrah fisik itu ya tetap ada gitu. Selama masih ada negeri kafir, selama masih ada negeri yang penuh dengan kemaksiatan, ya tetap disyariatkan hijrah. Nggak akan putus hijrah itu. Jangan mengatakan nggak ada hijrah sudah selesai. Nggak akan putus syariat hijrah ini. Sampai putusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah. Dan taubat itu nggak akan putus sampai tatlu asyams min maghribiha. Hatta tatlu asyams min maghribiha. Sampai matahari terbit dari arah barat. Ini menunjukkan taubat nggak ada putusnya sebagaimana hijrah. Nggak ada putusnya. Makna yang kedua, perspektif kedua dari hijrah adalah perubahan sikap. Perubahan perilaku. Artinya dia bertobat. Dia menjadi lebih baik. Yang dulunya bandel, yang dulunya nakal, yang dulunya nggak peduli sama agama, sekarang dia jadi peduli sama agama. Yang dulunya nggak taat sama perintah-perintah Allah dan Rasulnya, lalu dia menjadi patuh dan nurut dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang sebenarnya hijrah secara makna, secara hati, ini adalah yang memotivasi hijrah secara fisik. Para sahabat Nabi yang di kota Mekah, hati mereka dahulu yang hijrah, baru setelah itu fisik mereka hijrah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, Tadruna manil muslim? Kalian tahu siapa orang Islam itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ini yang mengaku muslim. Seperti apa sih muslim itu? Muslim itu kata Nabi SAW yang orang lain selamat dari gangguan lisan dia dan tangan dia. Lisan dan tangan. Tangan mungkin masuk tulisan. Muslim itu gak ganggu orang lain. Tidak nipu orang lain. Tidak menyakitin orang lain. Kelak dengan lisannya, apalagi dengan fisik. Qala tadruna manil mu'min. Kalian tahu nggak siapa orang beriman? Yang disebut mukmin itu siapa sih? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala man aminahul mu'minun min anfusihim wa amwalihim. Yang disebut mukmin adalah yang orang lain merasa aman dari gangguan dia. Dalam hartanya, dalam keluarganya, dia merasa aman. Ini orang mukmin yang memberikan keamanan. Menjadikan negeri itu damai dengan adanya dia. Wal muhajiru. Adapun yang dikatakan orang berhijrah adalah man hajara su fajtanabahu. Adalah orang yang meninggalkan keburukan lalu dia menghindarinya. Subhanallah. Rawahu Ahmad. Dan di riwayat yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan wal muhajir
Man hajaral khataya wadh-dhunub. Yang dikatakan orang hijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Itu disebut orang hijrah. Wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang disebut mujahid adalah orang yang berjuang melawan dirinya dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita melihat sekarang alhamdulillah ada semarak penggunaan simbol-simbol keagamaan oleh teman-teman yang hijrah, yang jenggotnya udah dipelihara, kadangkala ada yang pakaiannya udah gantung, pakai jilbab yang syar'i, sebagian pakai cadar. Ini satu fenomena yang baik, positif menurut pandangan orang-orang yang agamis. Namun fenomena ini mengkhawatirkan. Buat siapa? Buat orang yang Islamfobia. Dia khawatir banget dengan fenomena hijrah. Sehingga kalau kita ngelihat, mereka berusaha untuk merusak konsep hijrah ini. Ada usaha untuk itu. Apa yang harus dilakukan teman-teman yang hijrah nih? Agar hijrahmu jadi seutuhnya, jadi kafah. Yang pertama harus belajar. Yang hijrah itu harus belajar. Belajar apa Ustaz? Ya belajar agama ini. Yang kita tahu menuntut ilmu di dalam agama Islam itu sebuah kewajiban. Yang mungkin engkau selama ini tidak menjalankan tugas itu. Tatkala engkau hijrah, langkah pertama adalah belajar. Belajar agama ini. Karena tanpa ilmu, orang akan tersesat. Rasulullah SAW, kalau ada orang yang baru masuk Islam, datang ke kota Madinah, hijrah. Dengan fisiknya mereka mendatangi kota Madinah. Seperti cerita Umair bin Wahab ya. Ketika dia masuk Islam. Apa kata Nabi SAW? Faqihu akhakum fi dinihi. Wa aqri'uhul Qur'an. Wa atliqu asira. Nih, ajarin saudara kalian ini agama. Pahamkan dia dengan agamanya. Jadi langkah pertama ketika hijrah. Maka mendalami agama. Maka kita lihat nih teman-teman. Mendalami agama enggak? Atau sekadar peduli dengan penampilan. Setelah belajar agama, diajarin Quran. Agar dia menghafal Al-Quran. Dulu enggak semuanya bisa baca tulis. Jadi diajarin Quran itu dengan dibacakan agar dia menghafalkannya. Walaupun sebagian sudah dapat membaca. Nabi SAW ketika menekankan harus belajar. Karena memang dibutuhkan untuk perjalanan hijrah dia. Ilmu itu seperti senter. Yang menerangi. Jadi kelihatan kita. Oh mana lobang. Mana ular. Tanpa adanya ilmu, orang yang hijrah kadangkala, ya dia akan jenuh, dia akan bosan dengan hijrah. Ahibati fillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau hijrah ke kota Madinah, beliau mau tidak mau harus memilah-milah sahabat. Enggak semuanya berangkat perang. Enggak. Kenapa? Harus ada sebagian yang belajar. Belajar apa? Belajar agama. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 122. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW tidak menyuruh semua sahabatnya perang. Ada harus belajar. Ada yang harus lihat tafaqahu fiddin. Belajar agama. Di antara tanda kecintaan Allah kepada hambanya, yufaqihu fiddin. Allah jadikan orang itu paham agama. Mengkaji, mendalami agama. Maka teman-teman yang hijrah, coba dilihat. Setelah engkau hijrah, engkau belajar nggak? Apa yang engkau pelajari? Atau sekedar kajian biasa, yang kadang-kala kajian itu untuk menghibur hati dan memotivasi. Tapi engkau perlu belajar. Karena kewajiban belajar agama ini. Ada yang umum, yang artinya semua orang harus ada yang belajar. Fardu kifayah. Ada yang kita sendiri harus tahu. Jangan sombong, jangan sok. Karena terkadang ada teman-teman yang baru belajar, yang baru hijrah, itu udah sok ustaz. Gayanya melebihin ustaz kadang-kala. Ilmunya belum apa-apa. Maka belajar. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 jengkal. Orang yang baru belajar biasanya akan sombong. Belum punya apa-apa udah sombong. Ini orang yang baru sejengkal pertama. Yang masuk ke jengkal kedua, biasanya dia akan tawadhu. Dia mulai tahu, ya Allah, aku ternyata nggak boleh sombong, dia mulai merendahkan diri. Yang masuk ke jengkal ketiga, alima annahu la ya'lamu syai'an. Dia tahu kok dia nggak tahu apa. Maka buat teman-teman yang hijrah mau tidak mau dia harus belajar agar dapat istiqamah, agar terus terjaga hijrah dia. Bukan hanya musiman. Kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu yang dipelajari dengan segera. Udah tahu haram, jangan terus dikerjain. Oh, masih belum bisa, nanti ini itu. Engkau gimana? Akan datang fitnah loh, yang kata Nabi SAW, badiru bil amal. Kalian segera beramal. Fitanan qaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya udah kafir. Sorenya beriman, paginya udah kafir. Kenapa itu terjadi? Masalah ekonomi kadang-kala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Dan itu banyak. Jadi perlu mengamalkan ilmu itu sesegera mungkin. Kalau sore jangan nunggu pagi. Kalau pagi jangan nunggu sore. Di surat An-Nisa, Allah menyebutkan di ayat 66 ya sampai 69, Allah menyebutkan tentang balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Dikasih nasihat, dia ngamalkan. Dapat apa tuh orang? Nah, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Wala hadainahum siratan mustaqima. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Subhanallah. Ini Allah berbincang tentang Bani Israel. Yang mereka berbuat sebuah kesalahan, yang akhirnya hukuman buat mereka, mereka diwajibkan untuk membunuh satu sama lain. Yang tidak melakukan kemaksiatan membunuh yang berbuat maksiat. Atau saling di antara mereka. Atau mereka keluar dari kampung mereka. Tinggalkan rumah-rumah mereka. Tapi ternyata mereka tidak melakukan itu. Kecuali sedikit saja yang melakukan. Yang mengamalkan nasihat itu. Lalu Allah katakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bi. Andai kata orang-orang itu menjalankan nasihat yang disampaikan kepada mereka, itu lebih baik loh buat mereka. Lebih akan meneguhkan hati untuk istiqamah. Sehingga kata Allah, kami akan berikan kepadanya dari sisi kami pahala yang besar. Dan kami akan beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang ingin petunjuk, amalkan. Jangan ditunda-tunda. Bisa keras hati kita gara-gara menunda-nunda. Oh nanti. Segera. Karena ada orang yang udah tahu nggak boleh. Anak udah belajar, ternyata nggak boleh. Nggak boleh keluar sama cewek, bukan mahramnya, berduaan, goncengan pakai motor. Karena udah hijrah, duduk di warung remang-remang nggak boleh. Tapi ada yang masih mengamalkan hal itu. Padahal katanya udah hijrah. Kalau dia mendengarkan nasihat, itu akan lebih baik. Lebih baik bukan sama. Akan lebih meneguhkan hati mereka. Dan kami akan berikan pahala yang besar. Kasih petunjuk, kasih pahala. Maka perlu kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, hijrah itu bukan hanya hijrah penampilan. Penampilan ini adalah sangat mudah sekali untuk dirubah. Mudah. Orang-orang munafikin di kota Madinah, penampilannya doang yang berubah, hatinya nggak berubah. Maka di zaman now ini kadangkala banyak orang yang mengeluhkan orang-orang yang hijrah yang ternyata hatinya belum hijrah. Penampilannya doang. Jadi trendy aja. Karena lagi musimnya pakai baju koko atau pakai jenggot, dia ngerjain itu tuh. Maka perlu diperhatikan masalah
hati bagi yang hijrah. Kenapa? Kata Nabi SAW, kalau hatinya benar, semuanya benar. Tapi kalau hatinya rusak, ya udah, bencana udah. Fasadal jasadu kullu, semua jasad itu akan rusak. Kalau hatinya rusak. Oleh karena itu Rasulullah SAW peduli banget dengan urusan hati ini. Maka teman-teman yang udah hijrah, tolong hatinya diperiksa. Di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Apa kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang tugas Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah. Tuh. Orang-orang yang tersesat ini, bagaimana mereka hijrah, mendapatkan petunjuk. Nabi itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka. Jadi jiwanya dahulu yang diperbaiki sebelum penampilannya. Karena kalau jiwanya nggak benar, penampilannya benar, boleh jadi penampilannya pura-pura doang. Seperti orang-orang munafikin nanti. Ada yang menjadi musuh dalam selimut. Maka ahibati fillah, teman-teman yang hijrah, tolong diperbaiki yang pertama niatnya. Kenapa antum hijrah? Ikut-ikutan. Atau kenapa? Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung sama niatnya dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kenapa antum gabung nih sama teman-teman yang hijrah, ada apa? Mau cari manfaat duniawi atau mencari manfaat akhirat? Jangan sampai riya. Karena nggak ada guna hijrah kita. Orang yang sudah riya, pamer, ingin mendapatkan sanjungan, ditolak. Kemudian yang keempat, kalau sudah hatinya diperbaiki, hatinya udah hijrah juga, yang awal hatinya penuh dengan kedengkian, penyimpan dendam, setelah hijrah enggak dia tuh. Makanya dia perlu memperbaiki karakter dia, adab dan etika. Setelah hijrah, engkau harus perbaiki adab dan etikamu. Karena ada anak-anak yang hijrah di masa sekarang ini, katanya niatnya baik, tapi kalau ngelihat kepada akhlak dan perilakunya, aduh, asosial, dia ya seperti ciri-ciri orang yang dituduh teroris oleh Densus. Apa? Kurang bergaul. Orangnya tertutup. Engkau harus berubah karaktermu. Karena surga itu buat siapa? Kullu haynin, layinin, sahlin qarib. Surga itu buat orang-orang yang baik hati. Lembut orangnya.
enakan orangnya, mudah bergaul sama masyarakat dan dekat sama mereka. Maka tatkala engkau hijrah, engkau langsung perbaiki sikap. Tuduhan-tuduhan sumbang kepada orang yang Islam kafah perlu dihilangkan. Ya tentunya butuh perjuangan ya. Kalau ganti baju itu mudah. Perempuan dari yang baju pendek, dia harus pakai baju abaya besar, ya dia tinggal pakai, selesai. Tapi kalau memperbaiki karakter, itu perlu perjuangan. Ya perlu berjuang. Kalau bicara karakter ini jamaah, kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Buat yang hijrah, ketahuilah orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Bukan yang jenggotnya paling panjang. Bukan yang cadarnya paling lebar. Tapi siapa? Ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlak. Maka di sini kalau bicara hijrah, orang yang hijrahnya benar, yang akidahnya benar, tauhidnya benar ketika dia belajar, maka akan memancarkan perilaku yang indah dan mulia. Karena memang karakter ini sesuatu yang penting sekali. Ahibati fillah. Rasulullah SAW ketika ditanya yang paling banyak memasukkan ke surga, apa jawaban beliau? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Lalu beliau ditanya tentang yang paling banyak memasukkan ke neraka. Al-fam wal farj. Al-fam, mulut dan kemaluan. Maka kalau kita lihat apa yang dikatakan Nabi SAW ketika beliau awal hijrah sampai ke kota Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabat, ayuhan nas, wahai umat manusia, afshus salam, tebarkan salam. Seakan-akan ada wasiat buat setiap orang yang hijrah, engkau punya visi misi yang Nabi telah memberikan arahan kepadamu, tebarkan salam. Naik bus, naik kereta, ketemu orang-orang, assalamualaikum, kenal nggak kenal dia tebarkan salam. Ini untuk menunjukkan engkau benar-benar hijrah. Dan akhlakmu berubah. Tebarkan salam, kata Nabi SAW. Wa at'imut ta'am, berbagi makanan. Nih bicara nih adab, akhlak, jangan bakhil. Jangan pelit. Engkau hendaklah berbagi dengan saudara-saudaramu. Ini jadi orang yang hijrah itu jadi lebih suka mentraktir. Jadi semakin suka sedekah. Donasinya lebih banyak. Sosialnya lebih bagus. Kenapa jamaah? Karena memang eksistensi dari hijrah itu orang itu berubah jadi baik. Maka bagikan makanan. Wasallu bil-laili wan nasu niyam. Nih awal sampai Madinah beliau sudah berikan arahan nih. Salatlah di malam hari ketika orang-orang tidur. Jadi teman-teman yang hijrah perlu punya salat malam. Oh kan gak wajib, Ustaz? Gak wajib. Nonton bola gak wajib engkau tonton. Dapat pahala? Kayaknya enggak. Tapi sholat gak wajib engkau laksanakan, engkau dapat pahala. Kenapa tidak dikerjain? Jadi ini benar-benar menunjukkan keikhlasan tatkala engkau beribadah kepada Allah di saat orang-orang nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannah bisalam. Rawahu Tirmidzi.
Kemudian menjaga lisan dan tulisannya. Karena biasanya teman-teman yang baru hijrah karena terlalu semangat, maka dia ngomong apa saja, ngomentari apa saja. Padahal kata Nabi SAW nih buat teman-teman yang hijrah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Teman-teman yang hijrah, pegang nih arahan Nabi SAW. Ngomong yang benar, kalau enggak diam. Ahibati fillah. Ada yang hidup bersama kita tapi tidak menyukai kita. Siapa? Iblis. Dia berada di sini. Dia nggak suka sama kita. Dia berusaha untuk membuat pertikaian. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 53. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana li'insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allahu Akbar. Kalau kita nggak pandai menjaga lisan kita terhadap orang tua kita, kepada kerabat kita setelah kita hijrah, maka yang ada, ya kita akan menjadi pemecah belah katanya. Karena setan tuh berusaha untuk memecah belah, untuk membuat pertikaian di antara kalian. Itu setan berusaha untuk itu. Kemudian setelah menjaga lisan dan tulisan, kita perlu cari kawan. Nggak boleh sendirian. Ya. Kenapa? Kebanyakan orang itu orang fasik. Kebanyakan orang itu orang bodoh. Tatkala kita tidak berusaha untuk dekat dengan kawan-kawan yang sehati, untuk saling mengingatkan, maka akan berbahaya dengan kehidupan kita. Rasulullah SAW ketika orang-orang pada masuk Islam, beliau mengumpulkan mereka di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Di sana berkumpul, di sana mendengarkan petua, di sana mendengarkan nasihat, agar benar-benar mereka terjaga sehingga keimanan mereka membaja dan tidak terpedaya dengan bisikan-bisikan busuk iblis. Maka perlu engkau punya kawan. Rasulullah SAW ketika para sahabat hijrah ke kota Madinah, maka beliau membuat al-ikha awil mu'akhah, sistem persahabatan, persaudaraan. Yang sebenarnya orang-orang beriman bersaudara, tapi bagaimana mereka bersaudara yang lebih lagi. Yang dapat saling menolong, saling membantu kawan-kawannya. Karena kawan-kawan kita ini kalau sendirian, dia akan jadi santapan syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu menerkam, memangsa siapa? Kambing yang ketinggalan. Kambing yang menyendiri. Tapi ketika berkelompok, menjaga ukhuwah, mereka insya Allah terjaga. Maka kita perlu. Bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan antara Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf yang dari Mekah. Hamzah dengan Ali bin Abi Thalib. Allah bikin tuh agar mereka saling mendukung, saling memegang. Karena kadang-kala ada teman-teman kita yang hijrah, kemudian dia bangkrut.
usahanya gagal, jangan diketawain, tapi digandeng, diselamatkan dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian ahibati fillah, setelah engkau punya ilmu, engkau mengamalkan, engkau terus belajar, engkau terus memperbaiki hati, memperbaiki akhlak dan karaktermu, ada satu yang harus dilakukan adalah mengajak orang lain untuk hijrah juga. Tapi jangan kembali kepada kawan-kawan yang lama tanpa bekal yang cukup, tanpa pendamping yang kuat. Karena orang-orang itu kadang-kadang akan membuli orang yang hijrah ini. Kalau nggak kuat, dia balik lagi. Maka perlu ada yang mendampingi dia. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat kepada sesama dalam rangka menetapi kebenaran. Dan dalam rangka untuk bersabar. Maka teman-teman yang hijrah itu perlu sabar. Sabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Anaknya, salah satu anaknya nggak nerima. Istrinya sama, nggak mau nerima. 950 tahun. Beliau bersabar menghadapi hal itu. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi bapaknya sendiri. Bagaimana adab dan etika beliau. Ketika beliau memanggil bapaknya, ya abati, wahai ayahandaku, nggak dipanggil ya kafir bapaknya. Dipanggil dengan panggilan yang penuh dengan penghormatan. Maka buat yang udah belajar, mengamalkan, jangan lupa untuk mengajak. Tapi kalau kiranya engkau takut terpengaruh sama mereka, jangan berangkat. Engkau perlu pendamping mungkin. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 200. Apa kata Allah? Hah? Oh, ayat terakhir di surat An-Nisa, Ali Imran. Ali Imran ayat 200. Ha? Mana jadi salah jemaah. Nah, fadhal. Surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, ada teman-teman yang hijrah cuma setengah jalan. Dia nggak mampu menghadapi cobaan yang ada. Dia pikir hijrah itu cuma berganti pakaian, merubah penampilan. Jalan hijrah itu jalan yang mendaki, terjal, penuh dengan onak dan duri. Yang terkadang engkau harus berhenti. Tapi seorang yang niatnya benar-benar hijrah, dia akan terus melanjutkan perjalanan walaupun merangkak. Dia nggak boleh jalan mundur. Lihat para sahabat Nabi. Ketika mereka hijrah, yang sepertinya terulang kembali di masa sekarang. Jadi hijrah masa lalu dengan masa sekarang ini sebenarnya sama aja. Cuma kan mungkin godaannya berbeda. Tapi biasanya masalah ekonomi menjadi masalah. Para sahabat Nabi sebagian tidur di masjid. Sebagian harus berpisah sama orang tuanya. Berpisah sama
keluarganya, meninggalkan kekayaan. Maka Allah perintahkan untuk sabar, kuatkan kesabaran. Perlu dikuatkan kesabaran itu jamaah. Kadang-kadang yang dihadapi orang tuanya sendiri. Nah, di masa sekarang pun ya. Sampai ada cerita ya. Ada satu mahasiswa pulang jenggoten ya. Masya Allah. Marah ibunya. Ibu nggak mau. Kau harus potong. Akhirnya ribut dia potong. Padahal kita kan seharusnya lebih mengutamakan Allah. Kalau itu perintah Allah, ya kita berkomunikasi yang baik sama orang tua. Tapi akhirnya dia potong. Cuma dia berpikir, insya Allah ntar anak pulang ke Jawa, dia akan biarkan jenggotnya. Subhanallah. Ibunya itu tiap hari minta anaknya kirim foto. Dia nggak ingin nih anaknya pakai jenggot. Apa urusannya pakai jenggot? Kok nggak mau gitu? Tapi itu salah satu batu kerikil yang terkadang membuat jalan orang yang hijrah ini jadi kesakitan. Maka disuruh bersabar kalau ingin sukses. Kemudian yang terakhir, hijrah di masa sekarang ini perlu lebih banyak lagi berdoa. Kenapa? Karena godaannya semakin beragam dengan adanya media, dengan adanya sarana-sarana yang membuat orang kadangkala balik lagi ke jalan lamanya. Doa Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Jangan. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai seperti surban yang diikat kemudian dilepas kembali. Yang semangat beribadah, datang kajian, mengamalkan, tahu-tahu ditinggal itu semua. Gara-gara godaan setan, gara-gara dibully sama kawannya, atau masalah ekonomi, kemudian dia baik lagi. Maka antum perlu berdoa, minta sama Allah dimatikan di atas agama Allah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Matikan aku dalam kondisi Islam. Dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Yang jelas, tempat istirahat itu jamaah. Di awal kaki kita letakkan di surga. Baru itu istirahat. Orang-orang yang berhenti tidak di rest area berbahaya. Siapa sih di jalan tol yang berhenti tidak di rest area? Ya, yang roda bannya pecah. Yang rusak mobilnya. Wailah orang berhenti ya di rest area. Dan rest area kita adalah tatkala kita meletakkan kaki di surga Allah. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Kajian malam ini sungguh mengena kepada kita semua yang baru hijrah nih. Dan alhamdulillah hari ini ada 232 yang ikut kajian dan sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, ada sekitar 11 pertanyaan dan ada 3 yang mau bertanya langsung. Silakan Pak Danang untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah di sini kurang lebih ada 14 pertanyaan
ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan konteks pada malam hari ini mengenai hijrah zaman now. Mungkin pertama saya mulai Pak Ustadz, pertama ada dari Mutia Febriana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz serta keluarga dan tim serta keluarga Syariah Friend dalam lindungan Allah SWT. Izin bertanya Ustadz, dalam hijrah tentunya kita semakin dijauhi oleh teman-teman, bahkan keluarga, karena sudah jaga jarak dengan pergaulan yang bercampur baur. Bagaimana sikap kita Ustadz? Bahkan terkadang berpikir apakah sudah hijrah ini, apakah kita menemukan jodoh sedangkan kita sudah menutup diri dan komunikasi antar. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Ya hibbati fillah. Kalau bicara kita dijauhi sama kawan-kawan kita. Kita tidak lagi bisa berkawan sama mereka. Atau mereka nggak mau. Maka kita perlu introspeksi diri kita. Apa masalahnya? Boleh jadi masalahnya di sikap kita. Yang tidak lagi menghargain, yang tidak lagi menghormatin, yang tidak menebarkan salam. Karena tadi Nabi SAW pesannya ketika baru hijrah, tebarkan salam. Tebarkan salam. Berbagi dengan mereka, berbuat baik sama mereka. Artinya orang-orang yang tidak suka sama kita, kalau kita terus berusaha berbuat baik sama mereka, ya semoga hatinya jadi luluh. Semoga pandangan dia tentang seorang muslim yang ingin menjadi muslim yang kafah, yang dia bertobat, yang dia ingin jadi lebih baik, itu jadi baik pandangan dia. Fulan Masya Allah ternyata setelah hijrah, dia jadi sering salam ya. Dia lebih sering berbagi. Menghormatin yang tua, menyayangi yang muda. Ini sikap perlu ada di diri seorang muslim. Nabi SAW mengatakan, "Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang mukmin yang dia bergaul dengan masyarakat dan sabar disakiti mereka. Sabar disakiti mereka, dibully sama mereka, dimaki sama mereka, diboikot sama mereka. Sabar, tapi dia tetap berusaha dengan baik. Itu lebih baik daripada orang yang nggak mau bergaul dan dia nggak sabar kalau disakiti sama mereka. Jadi tugas anti adalah memperbaiki karakter, memperbaiki akhlak dan perilaku, memohon petunjuk Allah Azza wa Jalla dalam semua itu dan berusaha untuk bersabar. Tunjukkan yang terbaik kepada mereka. Ada satu masalah jodoh. Ahibati fillah, sebenarnya sih jodoh itu akan datang. Tapi bukan berarti kita berdiam diri. Sebagaimana rezeki itu sudah ditetapkan, tapi kita tetap berusaha untuk mencari. Tatkala seorang wanita sudah menutup diri, yang awalnya dia terbuka. Karena ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalau engkau tertutup seperti itu, siapa yang mau sama dirimu? Siapa yang mau menikahimu?" Katakan, insya Allah orang soleh. Orang baik. Ketika aku terbuka, siapa yang mau sama aku? Ya orang yang gak baik. Tatkala melihat seorang wanita tidak taat kepada Allah, dia mau. Ketika melihat wanita taat sama Allah, dia gak mau. Jadi semua ada pangsa pasarnya. Kau perlu bersabar. Tetap ada usaha. Usaha yang paling dahsyat adalah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau juga perlu tadi disampaikan bagaimana kita mencari teman-teman yang baik, terus menuntut ilmu, terus belajar. Di situ kita berjumpa dengan orang-orang yang soleh.
Mungkin dia punya kakak, mungkin dia punya adik, mungkin dia punya teman. Jadi jangan takut. Kata Nabi SAW, wa'alam, ketahuilah. Camkan ilmu yang Nabi sampaikan. Annal ummata law ijtama'at, andai kata seluruh umat manusia, tanpa terkecuali, mereka bersatu padu untuk memberikan bahaya kepada dirimu, lam yadur, mereka tidak akan pernah dapat membahayakan diri. Kecuali kalau Allah yang mengizinkan. Dan sebaliknya, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, gak akan pernah mereka ngasih manfaat. Kecuali yang Allah sudah tetapkan. Maka kita perlu memperbaiki hubungan sama Allah. Terus perbaiki hubunganmu sama Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Jadi gak perlu khawatir. Kalaupun khawatir, kekhawatiran itu kembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Percaya. Apa enggak? Kalau bos di perusahaan, atasanmu mengatakan, urusanmu selesai, sudah aman. Ada jalan keluarnya. Engkau percaya. Iya, bos nggak pernah bohong. Emangnya Allah pernah bohong? Bos masih pernah bohong mungkin. Tapi Allah nggak pernah ingkar janji. Yaqulul haq, yang disampaikan kebenaran. Allah mengatakan, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, itu sebuah kebenaran dan sebuah kepastian. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi jodohnya dia itu nggak dia sangka-sangka, ya Allah, anak nggak kebayang gitu loh. Jodohnya anak adalah fulan. Bagaimana cerita Ummu Salamah? Ummu Salamah nih ketika suaminya meninggal dunia, Abu Salamah, dia cinta banget sama Abu Salamah. Bagaimana kisah hijrahnya berbalut cinta. Ini kalau bicara hijrahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah, mereka punya anak satu. Mereka berdua punya anak satu, Salamah. Ketika orang tiga berangkat hijrah, keluarganya Ummu Salamah nggak terima. Diambil tuh Ummu Salamah sama anak. Akhirnya Abu Salamah pergi. Bagaimana kondisinya? Hijrahnya, istrinya ini akhirnya di rumah. Keluarganya Abu Salamah nggak terima, anaknya dibawa. Anaknya Abu Salamah diambil sampai lepas tangannya anaknya. Itu kisah hijrah yang mengharukan sekali. Setelah setahun baru kumpul lagi mereka. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah ini pernah mendengar sabda Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, kalau ada orang kena musibah, kemudian dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Ya Allah, beri pahala di musibahku dan berikan aku ganti yang lebih baik. Ummu Salamah yakin dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Tapi dia berpikir, man khairun min Abi Salamah. Siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Dalam bayangan dia, Abu Salamah adalah yang terbaik. Tapi dia yakin ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata dia dilamar sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang melamar dia. Apakah ada yang lebih baik dari Nabi SAW? Jadi yakin. Yakin. Barakallahu fikna. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan bagus sekali dari Ummu Akhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, yang Ustaz jelaskan mengenai sombong. Jujur ini sering Ana rasakan atas diri saya. Sudah alhamdulillah hijrah dibanding suami Ana. Perasaan itu muncul selalu karena setelah Ana hijrah justru melihat suami sangat jauh sekali dari agama. Namun tidak mau belajar agama sama sekali. Seperti setiap subuh dibilang jangan tidur, selalu tidur. Disuruh baca Iqra, males Kak. Diajak dengar kajian juga tidak mau. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Iya, hibbati fillah. Kita perlu jaga hati ya. Karena ada orang yang masuk surga karena dosanya. Ada orang yang masuk neraka karena ketaatannya. Kok bisa? Ada orang berbuat dosa kemudian dia bertobat. Dia menyesali dosa yang dia lakukan. Dia terhantui dengan dosanya. Dia terus minta ampun sama Allah, akhirnya masuk surga. Karena dia merasa, ya Allah, aku banyak dosanya. Yang masuk neraka dengan ketaatannya, karena dia berbuat ketaatan, dia banyak ibadahnya, akhirnya dia jadi ujub dengan dirinya sendiri. Merasa lebih baik. Dan terkadang sudah mulai meremehkan orang lain. Ini sombong nantinya. Akhirnya masuk neraka gara-gara itu. Maka bagaimana menghilangkan perasaan itu? Hendaklah engkau melihat besarnya nikmat yang Allah berikan. Dan lihat bagaimana dosa-dosa yang kita lakukan. Betapa kecilnya ketaatan yang kita kerjakan. Sehingga kalau kita melihat kepada kebesaran Allah dan kekurangan diri kita, hilang tuh ujub, hilang tuh sombong. Kita yang ada istighfar. Kemudian yang menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak, itu ketika datang kematian. Engkau belum mati sekarang. Bagaimana matimu? Kita nggak tahu. Makanya ada orang-orang di masa Nabi SAW matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka hilangkan perasaan merasa lebih baik ini dan itu. Tapi yang ada adalah kasih sayang buat suami. Kesian suami. Aku ingin suamiku jadi lebih baik. Aku ingin dia menjadi imamku. Sehingga masuknya bab itu, bab mengajak. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kau bagaimana mengajak suami. Dan dalam rangka mengajak suami ini, ketahuilah beda ya. Yang namanya suami ngasih tahu istri sama istri ngasih tahu suami. Karena istri ngasih tahu suami berarti istri ngasih tahu komandan. Kita tahulah kalau anak buah ngasih tahu bos itu agak berat. Bagaimana sikapnya? Maka perlu ada pendekatan. Kalau tadi suami mungkin belum mau baca Iqra ya. Maka ingat jemaah sebagian kita bacaan Qur'annya kurang baik. Padahal udah hijrah. Udah berapa lama engkau hijrah? Engkau udah perbaiki gak bacaan Quran? Ya kan baca Quran gak wajib. Ya. Kecuali ketika sholat. Tapi Quran ini petunjuk. Setiap huruf kita dapat 3. Setiap huruf kita dapat 10 kebaikan. Alif lam mim. Disinilah bagaimana seorang istri menyemangati suami dengan menceritakan keistimewaan tersebut. Bicara diajak kajian gak mau. Duduk sama suami, bang ternyata kajian itu bisa mendapatkan ini dan itu macam-macam. Mungkin dia belum tertarik. Baca Quran sampaikan keutamaannya. Mungkin dia sekarang belum tertarik. Nanti ada waktu lain. Sampaikan dengan cara yang lain. Karena masalahnya adalah keimanan yang masih lemah. Ajak ziarah kubur untuk mengingat kematian. Maka tugas istri adalah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau ternyata mentok, ya mau diapakan lagi. Doanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada suami. Barakallahu fikna. Selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya simpulkan jadi satu mengenai cadar, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya. Ana pengen banget ketika di rumah maupun di luar rumah Ana pakai cadar. Tapi karena kampung Ana kalau melihat orang yang pakai cadar itu sinis dan menganggap itu ajaran Wahabi, jadi Ana malu. Ketika Ana keluar rumah pakai cadar, jika ada orang yang pakai hijab saya dibilang pakai mukena. Ana mohon nasihat Ustaz agar
senantiasa istiqomah untuk menutup aurat secara sempurna. Jazakumullah khairan, Ustaz. Masya Allah. Nah, jemaah. Ya. Ini bicara penampilan. Muslim itu dan muslimah itu ada seragamnya. Walaupun seragamnya itu tidak ditentukan warnanya, modelnya. Tapi ada yang namanya pakaian muslimah. Ada pakaian muslim. Yang di masyarakat sebenarnya mereka tahu. Makanya ada toko jual busana muslim. Berarti ada busana yang non-muslim, seakan-akan seperti itu. Baik, apa yang harus dilakukan? Bicara cadar. Cadar ini memang ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mewajibkan, sebagian menjadikannya sebuah kemuliaan. Artinya hukum cadar itu dibaca di buku-buku fikih, ada di sana. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada sebagian orang yang berpikir bahwasanya orang itu pakai jilbab syar'i itu kalau mau pengajian. Sehingga pulang dari pengajian dibuka. Dia pakai rok pendek, pakai daster, keluar rumah. Karena dalam pandangan dia ini seragam pengajian. Bukan. Jilbab itu seragam muslimah. Kalau kita lihat orang-orang di perusahaan kok taat banget sih dia. Disuruh pakai baju warna kuning, pakai warna kuning. Disuruh pakai baju warna oranye, warna oranye. Warna coklat, warna coklat. Suruh pakai sepatu, sepatu. Dipakai sama dia. Suruh pakai dasi, pakai dasi. Taat banget engkau. Aturan siapa ya? Aturan perusahaan, Ustaz. Anak kan cari makan di situ. Mau nggak mau, anak walaupun nggak suka pakai sepatu, anak pakai, Ustaz. Anak nggak suka pakai baju warna kuning ini, Ustaz. Tapi mau gimana lagi? Masa kita lebih taat dengan aturan yang dibikin manusia daripada aturan Allah Azza wa Jalla? Nah, hanya saja bagaimana sikap seorang wanita nih. Maka engkau harus sabar. Kalau bicara cadar, mungkin tadi kalau lingkungannya kurang mendukung, boleh engkau tidak pakai cadar, tapi pakai jilbab yang syar'i. Ustaz, tadi kan kalau pakai jilbab panjang dikatakan pakai mukena. Iya. Memang pakaian muslimah tuh mukena. Yang seperti itu tuh. Makanya kenapa kalau orang belajar fikih sholat, ketika dia membaca di antara syarat sholat itu menutup aurat, bagaimana menutup auratnya? Ya pakai mukena tuh. Pakai pakaian seperti itu. Iya. Masa sholat menutup aurat, kemudian di luar dibuka auratnya? Karena memang masyarakat banyak nggak paham. Jadi Anda rasa anti perlu bersabar. Dikatakan seperti pakai karung, pakai mukena, pakai gini gitu. Sabar. Cuma nasihatnya, ingat tadi Nabi ketika memberikan nasihat kepada para sahabat yang baru hijrah, yang baru sampai ke kota Madinah, ketika beliau sampai di sana, beliau mengatakan afsyus salam, tebarkan salam. Jadi engkau dengan jilbabmu, dengan cadarmu, jangan kemudian engkau nggak mau menyebarkan salam. Tebarkan salam, assalamualaikum, khususnya kepada teman-teman perempuan ketika engkau beli sesuatu di toko. Umpamanya beli apa, ada yang jualan, kau katakan assalamualaikum. Sehingga dia tahu, oh ternyata yang pakai cadar ini tidak seperti yang diomongkan orang-orang. Dia bergaul sih, dia mengucapkan salam sama tetangga-tetangga. Ingat, kata Nabi SAW, wa'at imut ta'am, berbagi makanan. Kita berbuat baik sama mereka gitu. Sehingga mereka tahu bahwasanya pakaian ini tidak menghalangi kita untuk tetap bersosial, untuk tetap berbagi dengan orang lain, dan untuk menjadi muslimah yang jadi contoh di masyarakat. Barakallahu fiik. Masya Allah. Selanjutnya di sini ada Paulana.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sudah 5 tahun niat hijrah fisik untuk agama saya dan anak. Dari sebelum punya anak, sudah berniat anak saya untuk Islam. Bolehkah hijrah fisik tanpa mahram karena situasi tidak banyak pilihan? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara hijrah fisik, apakah memang sudah harus hijrah? Jadi boleh jadi hijrah itu ada yang wajib. Karena memang di tempat itu dia tidak dapat menegakkan agama. Nggak bisa menegakkan agama di sini. Bahkan boleh jadi dia terfitnah di agamanya dan menjadi murtad. Ini sudah tingkatan wajib. Maka dia harus meninggalkan. Ada mahram, nggak ada mahram, kalau kondisinya seperti itu berangkat. Karena bicaranya darurat kondisinya. Tapi ada kondisi yang sebenarnya enggak, Ustaz. Alhamdulillah di tempat anak, kalau bicara agama Islam, alhamdulillah, ya nampak syiar-syiar Islam. Adzan dikumandangkan di masjid. Sholat berjamaah ada. Menegakkan agama tidak ada tekanan. Cuma memang anak kepinginnya dapat lingkungan yang lebih baik. Jadi ketika itu nggak jadi wajib buat dia. Tapi menjadi anjuran mungkin kalau dia kepingin lingkungan yang lebih baik, yang lebih mendukung dia. Jadi kondisinya tergantung tadi. Kalau bicara hijrah tanpa mahram ya. Ketika seorang memang dari tempat yang tidak dapat menegakkan agamanya, nggak ada masalah. Karena kondisinya darurat. Tapi kalau nggak darurat, mungkin engkau tetap di sana sambil memperbaiki. Dan seorang muslim itu, ya dia yang lebih tahu dengan dirinya. Kalau dikatakan Ustaz, anak kayaknya kalau tetap di sini jadi nggak bener. Mamanya kadangkala ada yang hidup di lingkungan, maaf, lingkungannya orang-orang pada nggak sholat. Perempuan-perempuannya juga banyak yang jadi pelacur. Ada kan di negeri kita ini, kayak dulu di Surabaya itu ada namanya apa, doli ya, doli. Kalau hidup di tempat itu sampai neneknya naudzubillah pelacur, anaknya pelacur, cucunya pelacur. Ini menunjukkan wajib hijrah dari tempat itu. Ya tetangganya pelacur, depannya pelacur, sana pelacur. Tiap hari mungkin anaknya sekolah, tiap hari yang dia lihat pelacur-pelacur semua di sana. Ya berbahaya dengan diri dia. Atau di tempat satu daerah yang memang kesyirikan di mana-mana membahayakan dia. Jadi sekali lagi, kalau memang harus hijrah dengan fisiknya, nggak ada masalah tanpa mahram. Kalau memang tadi darurat. Hadza wallahu a'lam. Tapi dengan catatan aman ya, aman dia hijrah sama fisiknya tanpa mahram, ada jaminan keamanan buat dia. Barakallahu. Baik, masih waktunya masih bisa kan? Ada masih beberapa pertanyaan, kira-kira berapa? Mungkin bisa 3 pertanyaan lagi, Bang. Berapa, Pak? 3 pertanyaan lagi. Baik, 3 pertanyaan. Selanjutnya ini ada Wiwit. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan keluarga dan serta para jamaah selalu dalam rahmat Allah SWT. Izin bertanya Ustadz, bagaimana mencikapi tantangan hijrah yang datang dari anak-anak remaja kita? Soalnya mereka berpikir agama itu rumit. Doakan anak-anak remaja saya Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Jadi ada yang orang tuanya hijrah ketika sudah berumur, ketika anak-anaknya sudah gede. Sehingga anak-anak merasa orang tuanya nih mengekang mereka. Padahal sebelumnya bebas ini dan itu. Kok sekarang akhirnya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sedangkan anak-anak muda, anak-anak remaja ini secara energi mereka punya lebih. Secara godaan syahwatnya juga berbeda. Makanya kalau ada orang sepuh berzina sama anak muda berzina beda. Dosanya itu berbeda, sama-sama dosa. Tapi kalau ada orang tua sepuh berzina, itu dosanya lebih besar daripada
anak muda. Apa yang harus dilakukan seorang ibu umpamanya menghadapi anak-anak remajanya yang beranggapan agama ini mengekang mereka? Ya hibati fillah. Memang ada usaha dari orang-orang di luar Islam yang kata Allah yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahim. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan omongan-omongan mereka, dengan media-media mereka. Tujuannya orang hidup, tanyakan semuanya, mereka ingin bahagia. Mereka mencari kebahagiaan. Islam dengan aturannya menjamin kebahagiaan buat mereka. Maka bagaimana sekarang kita memahamkan kepada mereka indahnya Islam? Kalau dikatakan Islam itu mengekang, enggak. Tapi memang kalau dia hidup di lingkungan yang enggak Islami, berbahaya dengan mereka. Seperti cerita teman-teman yang tinggal di Australia, bagaimana mereka menghadapi gadis remaja mereka, laki-laki remaja mereka, yang mereka mau murtad. Karena dia enak. Kata dia enak banget jadi non-muslim, kata dia. Nggak ada sholat, nggak ada haram, itu semuanya boleh. Sedangkan anak di lingkungan itu, anak nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kesian memang anak itu ketika dapat lingkungan yang tidak mendukung dia. Dan sebagian murtad, ya, akhirnya jamaah. Dia memilih untuk hidup tanpa ada aturan. Sedangkan dalam agama kita, dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Wa jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Maka orang tua perlu memahamkan tentang agama dan sampaikan. Ada tempat yang lebih indah dari dunia ini loh. Ada kesenangan, hiburan yang tidak ada batasannya. Yang engkau tidak akan tua di sana. Yang engkau tidak akan miskin. Yang engkau tidak akan susah. Tapi untuk ke sana itu perlu perjuangan. Dan sampaikan semua orang-orang berakal itu bersepakat bahwa kenikmatan itu nggak bisa diraih dengan kenikmatan. Orang-orang sukses itu emangnya santai. Santai mereka. Mereka memeras keringat mereka untuk sukses. Kalau sukses di dunia, habis itu mati ditinggal kesuksesan. Ada kesuksesan yang abadi. Disinilah perlunya kita menceritakan tentang keindahan surga, kemudian tentang adanya neraka, tentang dunia ini akan hancur semuanya. Kan habis. Ajak tuh anak ziarah kubur. Lihat nih orang-orang mati. Ajak ke rumahnya orang-orang miskin, orang-orang yang cacat, agar dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sambil terus didoakan ya. Banyak-banyak membaca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Selanjutnya ingin bertanya langsung, Ustaz. Di sini ada 3 orang, mungkin saya pilih Yovela Aulia Rahmi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ahlan wa sahlan. Hah? Silahkan. Tolong di unmute, Ibu. Ya. Tolong di unmute mic-nya. Ya. Silakan. Silakan. Izin bertanya, Ustadz. Tafadhali. Nah. Bagaimana caranya meyakinkan diri kita itu ketika kita sudah mulai berhijrah? Terkadang ada saja keyakinan-keyakinan di dalam diri kita yang membuat kita ragu untuk menjadi lebih baik lagi atau berhijrah ke arah yang lebih baik lagi. Dan harus dari mana kita memulai hijrah itu untuk sesuatu yang lebih baik? Apalagi saya seorang remaja muslimah, Ustadz. Nah. Mohon pendapat dan penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hibati fillah.
Setan itu musuh kita yang nyata. Dia nggak akan suka seorang itu hijrah. Dia itu kalau melihat ada hamba yang sujud, dia sedih. Karena dia dulu disuruh sujud, dia nggak sujud. Neraka tempatnya dia. Ketika melihat anaknya Adam sujud, dia jadi sedih sekali. Maka dia berusaha untuk menghalangi bagaimana nih hamba nggak sujud, nggak hijrah, nggak jadi lebih baik. Kalau bicara bagaimana menghilangkan keraguan itu, engkau perlu ilmu. Engkau perlu belajar. Engkau perlu pembimbing. Engkau perlu ustadz, engkau perlu guru. Untuk bertanya kepada dia, apa yang ada keraguan dalam diri. Karena tanpa ilmu, kita akan hijrah ikut-ikutan. Jadi tren. Yang ikut-ikutan, ada yang awalnya ikut-ikutan, kemudian dia belajar, lanjut tuh hijrahnya beneran. Tapi ada yang ikut-ikutan, nggak dibaringin dengan belajar ilmu, ya akhirnya di tengah jalan dia berhenti. Apa yang pertama harus engkau pelajari? Nasihat ana, anti baca juz amma dengan artinya. Kalau bisa dengan tafsirnya. Mulai dari memperbaiki keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena beriman kepada Allah dan hari akhir adalah motor penggerak yang terkuat yang membuat orang siap mengorbankan segalanya. Kita bisa ngelihat bagaimana tukang sihir Fir'aun siap dibunuh, dibantai sama Fir'aun. Karena dia tahu, dia yakin kehidupan ini akan berakhir. Ketika Fir'aun mengancam mereka, aku akan bunuh kalian, aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma, aku akan cincang kalian. Dia mau dipotong kakinya secara silang dengan tangannya. Apa kata mereka? Lah boy, nggak membahayakan kita. Engkau kalau memutuskan satu hukuman buat kita, innama taqdi hadhil hayat dunya. Kau hanya ngurusin kehidupan dunia ini. Sedangkan tanpa kau bunuh pun kita bakal mati. Jadi perlu kita tanya sama guru, belajar tadi juz amma, kaji tentang ayat-ayat berkaitan dengan kehancuran dunia ini ya. Dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, insya Allah engkau akan semakin mantap. Dan setelah bicara keimanan, nanti lanjut kepada sholat kita, lanjut lagi kepada puasa kita, zakat kita. Artinya anti menjadi muslimah yang Islamnya itu berdasarkan keyakinan, bukan karena keturunan aja. Semoga dengan cara seperti itu, ya anti berdoa juga ya. Semoga ditetapkan hatinya dan menghilangkan keraguan itu. Cari kawan-kawan yang dapat menggandeng tangan anti untuk terus berada di jalan yang diridhai Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik. Maaf, satu lagi Ustadz. Saya rasa gantian dulu. Kita mungkin ke Muhammad Gatmir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Semoga Ustaz sehat selalu dalam lindungan Allah beserta ke SRB. Amin. Allahumma amin. Amin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kita semua tahu Islam mengajarkan yang baik-baik semuanya, namun kadangkala orang yang berhijrah sulit mengatasi rasa futurnya. Apalagi ketika sendirian Ustaz. Gimana Afan? Ya, Afan Ustaz. Apalagi ketika sendirian. Ya, jadi ketika sendirian kadangkala datang bisikan syaitan Ustaz, agar kita kembali terjerumus dalam dosa-dosa. Apakah hijrah itu berarti berusaha istiqomah di atas ketaatan pada Allah? Apakah
Hijrah itu berarti berusaha istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, melawan hawa nafsu, dan memerangi bisikan syaitan, hingga mati di atas tauhid, Ustaz. Subhanallah. Nah. Kemudian yang baru hijrah ini kami terkadang masih bingung, Ustaz, dalam mengartikan rezeki. Rezeki itu apa, Ustaz? Maksudnya dia mati karena rezekinya sudah selesai, atau karena rezekinya sudah selesai maka Allah matikan orang itu. Maksudnya begini, Ustaz. Jadi kematian itu disebabkan karena ajal atau karena rezekinya sudah selesai. Masya Allah. Nah, ya. Barakallah. Ustaz, itu pertanyaannya. Jazakallahu khair. Wa iyyakum, Masya Allah. Nah, mahibati fillah. Tadi kita bacakan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ada muslim, ada mukmin, ada muhajir, ada mujahid. Yang ini seharusnya menjadi kriteria satu manusia. Dia adalah sosok muslim yang orang lain tidak dia sakitin, selamat dari gangguan. Dia mukmin yang orang lain merasa aman dengan keberadaan dia. Dia seorang mujahid yang berjuang untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jal, melawan nafsunya. Dia muhajir, adalah orang yang meninggalkan yang dilarang sama Allah Azza wa Jal. Tentunya dia jadi muhajir sampai mati ya. Dia berhijrah itu sampai ajal menyebut dia. Karena Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah sampai keyakinan itu datang, sampai kematian itu datang kepadamu. Namun disebutkan tadi bahwasanya ya kadangkala kita futur ya, apalagi dalam kondisi sendirian ya, datang bisikan setan sehingga kita nggak mampu melawan hal itu. Apa yang harus kita lakukan tatkala itu? Bertobat kepada Allah. Kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Mau sendirian, mau sama orang, mau di luar negeri, di dalam negeri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika engkau terjebak dalam dosa, yang harus engkau lakukan segera bertobat lalu beramal soleh. Itu akan menghapuskan dosa. Tapi nanti balik lagi berbuat dosa, bertobat lagi, terus berbuat ketaatan. Nanti berbuat dosa lagi, Ustaz. Iya, terus engkau jangan pernah berhenti bertobat. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Terus berbuat ketaatan. Itu akan menghapuskan dosa-dosa. Sehingga jangan sampai kita merasa, aduh kayaknya anak tobatnya main-main, Ustaz. Itu enggak. Engkau lengkapin persyaratan tobat, syarat dan ketentuannya, menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Nanti engkau berbuat dosa lagi, engkau ulangin lagi tobat, tambah ketaatan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Seperti itu pesan Nabi alaihissalam. Kemudian kalau pertanyaan kedua bicara ajal dan rizki. Sebenarnya ajal dan rizki ini jalan bersama. Kata Nabi SAW, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsa lan tamut. Sesungguhnya Ruhul Qudus menyampaikan di hatiku bahwasanya manusia tidak akan mati. Hatta tastawfiya rizqaha wa ajalah. Terlebih sampai sempurna bagi dia ajal itu waktu. Artinya ajal itu waktunya. Sampai dia menyempurnakan waktu dan rizkinya. Artinya manusia ini sudah punya ajal, yakni punya waktu yang ditetapkan. Berapa umurnya? 27 tahun, 3 hari, 5 jam, 2 detik. Umur dia, itu ajal dia. Jadi dia nggak akan mati sampai waktunya habis. Makanya nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Itu bicara ajal, itu artinya waktu yang ditetapkan buat dia. Sehingga kalau dikatakan dia mati karena ajalnya, artinya karena waktunya habis. Dan rizkinya juga habis.
Jadi rizki dan ajal, waktu dan rizki ini bersamaan. Artinya dia nggak akan mati kecuali waktunya habis dan rizkinya habis. Rizkinya habis, waktunya juga habis. Itu satu hal yang kebersamaan yang akan dilewatin oleh manusia. Jadi mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana ingatkan kepada semuanya. Teruslah berbuat kebaikan. Teruslah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Kita nggak tahu kapan ajal menyebut kita. Tapi yang jelas, berapa ratus tahun pun kita hidup di dunia ini, itu hanya sebentar. Maka kelelahan tatkala kita hijrah, capeknya kita hijrah ini sebentar. Karena satu hari di sisi Allah, itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Dan umur anak-anak Adam di dunia ini antara 7 umur dari umatnya Nabi SAW, a'maru ummati antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari itu. Maka manfaatkan waktu yang ada untuk menjadi lebih baik. Barakallahu fiik, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik, Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya malam ini tentang hijrah zaman now. Yang kami rasakan ini sangat-sangat masuk ke dalam hati kami semua dan terbukti atas banyaknya antusiasme dari pertanyaan dari friend semua yang ikut dalam kajian pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat mengamalkan ilmunya yang diberikan oleh Pak Ustadz Syafiq pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada yang belum sempat ditanyakan dan insya Allah dalam pertemuan selanjutnya bersama Pak Ustadz. Demikian seluruh rangkaian kajian pada malam hari ini. Terima kasih Syahla TV yang selalu membantu menyiarkan kajian-kajian Syariah Friends secara live di sosmed kami. Dan terima kasih moderator Pak Mas Randi, Pak Danang, Pak Sirot, dan semoga bermanfaat. Dan semoga amal ibadah Friends semua diridhoi dan dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.